Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita ada lagi request dari teman-teman kita yang ada di komentar untuk melakukan analisa pada koin COQ Inu atau COQ Inu ya. Kalau saya nggak salah bacanya ya, atau kita mungkin bisa baca dengan Kok Inu teman-teman ya. Jadi ini koin berlogo ayam teman-teman ya. Dan kita pengen tahu ini koin seperti apa. Saya sendiri tidak tahu koin ini. Saya belum pernah trading di koin ini juga. Tapi saya juga penasaran, ini koin seperti apa, kira-kira punya harapan masa depan apa tidak buat teman-teman yang hold atau trading. Kalau misalkan bagus, ya kenapa nggak kita juga coba trading ya. Tapi kita analisa dulu dari sisi fundamental dan juga dari sisi technical analisisnya. Kita pengen tahu seperti apa koin ini ya. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam analisanya, silakan tonton video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, saat ini Anda sudah lihat chart dan saya sudah buka COQ Inu time frame daily di KuCoin. Jadi basisnya pakai KuCoin teman-teman ya, karena dia belum rilis ternyata di Binance teman-teman. Nah, tapi sebelum kita analisa di dalam technical analisisnya, coba kita lihat dari sisi fundamentalnya seperti apa koin ini ya. Nah, saya ke coin market cap seperti biasa karena ini adalah landscape besarnya untuk kita melihat banyak koin di sini termasuk dari volume dan sebagainya ya. Dan saat ini saya sudah buka di depan layar Anda, sudah tampil teman-teman. Jadi ini adalah COQ Inu atau COQ teman-teman ya. Dia punya ranknya untuk market cap-nya itu mencapai 361. Jadi rankingnya itu 361. Market cap-nya itu 104 juta dolar ya. Dan volume tradingnya itu sekitar 4 juta dolar saja teman-teman. Jadi dari sisi market cap-nya dibilang jelek banget, ini masih oke teman-teman ya. Tidak lebih baik tapi masih oke. Ya, mungkin karena holdernya ada, komunitasnya ada, tapi tidak begitu besar ya. Dan kalau kita lihat dari sisi volume tradingnya, nah ini agak kecil teman-teman ya. Volume tradingnya cuma 4,6 juta dolar ya. Nah ini kalau ketemu whales yang tiba-tiba buang, yang tiba-tiba beli, ini bisa pumpingnya bisa tinggi banget, bisa turunnya tajam sekali teman-teman ya. Karena volume tradingnya tidak besar ya. Jadi kalau ketemu yang orangnya punya banyak duit, yang dia beli itu langsung naik tingginya luar biasa. Dan kalau ketemu orang yang duitnya banyak duit terus dia buang, ya ini juga jatuhnya luar biasa. Jadi ini kelemahan kalau volume tradingnya kecil, teman-teman ya. Nah, kita lihat dari sisi all time high-nya ya dan all time low-nya, teman-teman. Jadi dia pernah all time high itu di bulan Maret ya, dan memang bulan Maret itu waktu itu memang koin itu rata-rata gila semua ya. Banyak sekali koin yang terbang tinggi sekali, termasuk si koin ini teman-teman ya. Dia pernah all time high itu di 0,05 kali 6467 ya. Itu all time high dia. Saat ini sedang minus 76,77% saat ini sedang minus ya. Dan all time low-nya itu dia pernah berada di 0,002118. Artinya kalau dari harga saat ini masih di atas karena 0 ini kan ini ada 6 nih yang terakhir ditunjukin di sini nih. Ini totalnya ada 6,
sementara saat ini dia ada 5 nolnya ya. Jadi sudah ada kenaikan dari harga terendahnya di bulan Desember itu ya. Nah, jadi kalau dari sisi koinnya, apakah ini koin masih oke untuk kita trading? Saya bilang sih oke, tapi volumenya agak kecil dan kalau saya sendiri saya agak ragu ya untuk trading di koin yang volumenya kecil ya. Nah, kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena di exchanger yang paling kita khawatirkan ketika kita trading sebuah koin itu adalah pada saat terjadinya delisting teman-teman ya. Ingat ya, delisting itu adalah hak mutlak dari exchanger. Jadi kapan aja dia mau hapus itu bisa teman-teman. Nah, biasanya koin yang di delisting adalah koin yang punya volume tradingnya rendah. Ya, ini sama aja kayak teman-teman masukin barang ke sebuah toko, tokonya barang itu kurang begitu laku, pasti tokonya akan berusaha menggantikan barang itu dengan barang lain yang lebih laku. Nah, kurang lebih sama kalau teman-teman trading atau holding sebuah aset kripto, teman-teman harus perhatikan apakah volume tradingnya cukup bagus atau tidak. Ya, terus kemudian volume secara besarnya itu juga cukup oke apa tidak. Karena jika tidak begitu, itu agak beresiko untuk teman-teman melakukan trading. Nah, so far kok ini bagaimana kalau misalkan teman-teman mau trading? Nah, kalau opini saya sih ini agak kecil volumenya, bahkan cuma sekitar 4,7 dolar, 4,7 juta dolar ya. Jadi ini tidak besar teman-teman ya. Dan ini bisa pumping luar biasa ya. Kalau lagi hoki ini pumpingnya luar biasa. Tapi kalau lagi turun juga ini ngeri juga teman-teman ya. Jadi bisa minusnya juga besar sekali. Karena volumenya tuh agak kecil teman-teman ya. Nah, kalau dari websitenya, saya ada buka nih websitenya. Jadi ini adalah koinu.com ya. Mereka preparing well ya untuk websitenya, terus kemudian untuk ekosistem dan sebagainya. Cuman sayang di sini saya tidak melihat ada white paper-nya ya. Jadi saya nggak tahu nih tujuannya apa. Kalau secara ininya sih, nah community project-nya ini banyak nih, ada DEX, ada community space, ada gaming, sosial, DeFi, NFT, wallets, ya kan merchandise, infrastructure, dan checks teman-teman ya. Jadi dia punya project banyak sekali ya. Dan mudah-mudahan project ini bisa mendongkrak dia untuk naik nanti teman-teman ya. Nah, ini dari sisi website-nya ya. Sejauh ini saya tidak menemukan apalagi kelebihan dia. Ya, jadi market cap-nya itu 104 juta dolar. Koin yang sudah di-burn itu sekitar 26 miliar ya. 26,9 miliar koin yang sudah di-burn. Total koinnya teman-teman itu mencapai di bagian bawah kalau saya nggak salah. Oke, nggak disebutin. Berarti kita bisa lihat di market cap-nya teman-teman. Totalnya itu cukup banyak ya, 69,42 triliun koin kok itu ya. Jadi ini banyak sekali jumlah koinnya ya. Kan triliun itu banyak sekali, teman-teman hitung aja angkanya, nolnya banyak sekali. Dan yang di-burn itu baru cuma 26 miliar, artinya 26,9 miliar. Artinya untuk ke triliun itu masih jauh banget ya dia nge-burn-nya. Berarti ini koin kalau kita bicara holding panjang, yes ini mungkin akan sangat panjang teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman holding sih, untuk ngambil panjangnya saya sih ngelihat sih kayak no ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman trading doang sih maybe masih oke lah. Walaupun volume tradingnya cuman 4,7 juta dalam waktu 24 jam ya. Tapi oke, itu dari sisi analisa fundamental tentang koinnya ya. Dan koin ini teman-teman, ini about Koinu ya teman-teman bisa lihat di Coin Market Cap-nya. Ini dia bilang kita itu adalah meme coin nomor 1 di koin AVAX ya. Jadi dia menggunakan Avalanche teman-teman ya. Jadi di-founded, ditemukan, didirikan itu dengan merespek member of the community. Jadi dia menghargai member-member yang ada dalam komunitas teman-teman. Ya, they took no distribution and put no entire supply of the coin with 150 AVAX. Nah, saya kurang ngerti ya. Ini harus baca lebih detail lagi ya. Nah, intinya ini koin sih base-nya on community aja. Saya tidak terlalu melihat lagi fungsinya apa ya selain memang dia punya banyak project ya. Tapi ya better lah dibandingkan kalau misalkan koin itu tidak punya project sama sekali. Ya, kalau ini kan dia masih ada project ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja sekarang masuk ke di analisa teknikalnya. Kita pengen lihat dari sisi teknikalnya bagaimana. Kalau dari sisi fundamentalnya, ya sosok lah teman-teman. Kita bilang oke banget juga enggak, jelek-jelek banget juga enggak, ya jadi sosok saja. Ya, kalau teman-teman misalkan mau hold, mau trade, ya masih oke kalau saya bilang ya. Bukan jelek banget ya, tapi enggak bagus banget teman-teman ya untuk koinnya ya. Nah, dari sisi analisa teknikal nih teman-teman ya, teman-teman bisa lihat secara gambaran besarnya, ini di layar
pergerakannya itu sempat naik tinggi banget dan akhirnya sempat turun terus-menerus ya. Jadi kita kalau lihat pet, ini kan sebelumnya dia di sini ya, terus dia naik terbang tinggi sekali ya. Sampai sini, terus dia turun di sini, naik lagi, turun lagi, sempat naik ke sini, tapi enggak ya, kita ambil yang bawah aja ya. Sini, terus sini, dan sisanya sedang konsolidasi ya, menuju ke atas ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, sedang konsolidasi menuju ke atas. Jadi secara long term-nya, koin ini masih dalam posisi sideways, teman-teman. Kita bisa melihatnya di sisi ini, ya. Ini masih di area sideways dia. Saya pakai parallel channel ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kurang lebih ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah area sideways-nya dia. Kita bisa tarik lebih panjang. Ya, nah, ini area sideways-nya dia. Jadi, sejauh ini dia masih terus berada di posisi yang seperti ini, ya. Saya ambil pad lagi, kita coba gambarin dari sini ya. Jadi dari sini ke sini, terus turun lagi, naik lagi ke sini, terus sempat turun, drop ke sini, dan saat ini menuju ke atas ya. Nah, jadi ini adalah koin COG dari time frame daily-nya ya. Kalau dari time frame daily-nya, mudah-mudahan dia bisa break di angka ini teman-teman ya. Jadi ini adalah 0,005 kali 1763. Kalau dia bisa break area itu, berarti besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke atas ya. Nah, sekarang coba kita lihat analisanya dari time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam ya. Kita lihat ada yang bisa kita kulik nggak dari 4 jam ini ya. Kalau saya lihat sekilas, teman-teman, ini nggak bisa terlalu banyak yang kita kulik juga, jadi lebih baik kita turun ke 1 jam aja langsung ya. Dari 1 jam kita akan lihat seperti apa ya. Oke, dari 1 jam, dan seperti yang tadi saya bilang di time frame panjangnya ya, ini cenderung sideways teman-teman ya. Kita bisa ambil patokannya di sini ya. Ini cenderung sideways, tapi pergerakan dia sedang menuju ke atas. Ini bagian ini saya geser ke sini. Nah, teman-teman bisa kelihatan kan. Jadi area ini teman-teman lihat ya, ini sedang ada pergerakan naik ke atas. Jadi sedang ada bullish trend yang terjadi di time frame 1 jam ya. Jadi pergerakan 1 jamnya itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita lihat apakah dia akan bisa nanti terus-menerus melakukan pergerakan naik ke atas ya, dan dia terus menciptakan higher high baru dan higher low yang baru ya. Kalau dia bisa menciptakan itu, maka ini akan bisa terus mengalami kenaikan, teman-teman ya. Oke, baik. Jadi kita lakukan analisa lebih detail saat ini. Kita menggunakan seperti biasa teman-teman, saya menggunakan Fibonacci untuk mengambil area ya. Kalau teman-teman lihat ini sudah ada area yang cukup strong di sini. Ini area, jadi area demand-nya yang cukup kuat di sini ya, demand zone-nya. Lalu ini menjadi area supply zone-nya di sekitar sini ya. Nanti kita bikin lebih rapi lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah supply zone-nya ya. Kita lebih rapiin ya, karena ini harus digeser kecil lagi teman-teman, supaya bisa melihat ekor dari tiap candle-nya teman-teman. Ya, saya kecilin lagi. Ini kurang lebih di sini. Ya, ini kita kecil lagi. Nah, saya ambil patokan yang ini aja dulu, karena kita bisa juga melihat yang sebelumnya. Tapi cukup yang ini aja deh yang jadi patokan. Lalu yang bagian bawahnya, ini saya agak terlalu lebar bikinnya. Ya, ini bisa di area sini sampai sini, teman-teman. Nah, ini adalah area demand zone yang cukup kuat dan area supply yang cukup kuat. Nah, kalau kita sudah ketemu area demand dan supply, berikutnya sudah pasti kita akan melakukan retracement. Kita pengen tahu kira-kira dia akan ada di angka berapa yang oke untuk kita beli dan masuk ya. Nah, saya seperti biasa menggunakan ini ya, saya Fibonacci saya, teman-teman. Dan di sini udah muncul angka-angkanya untuk teman-teman melakukan pembelian ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen melakukan pembelian, sebisa mungkin teman-teman ngejar di bagian bawahnya atau higher low-nya ya. Nah, saat ini ada 3 posisi yang teman-teman bisa masuk ya. Jadi posisi pertama ada di 0,0001572. Sorry. 1572 ya, dan saat ini harga sedang berada di bawah itu ya. Di jam yang sedang saya tag ini sekitar jam 14.54, artinya hampir mau jam 3,
ini harga masih di bawah open posisi yang pertama. Kalau teman-teman mau buka di harga sekarang, itu sangat boleh sekali. Nanti ketika video ini sudah tayang di YouTube atau di sosial media yang lain, nanti teman-teman coba cek harganya sudah di harga berapa. Ya. Lalu kemudian di open posisi yang kedua, seandainya marketnya turun, maka teman-teman bisa buka lagi di 1440, teman-teman. Ya, dan OP yang ketiga itu di 1322, ya. Dan teman-teman kalau trading future untuk koin ini, itu harus di stop loss di area 1199. Nah, untuk take profit-nya, teman-teman bisa ambil yang pertama di 1702, lalu kemudian 1814, dan yang ketiga di 1938, ya. Jadi ini ada area-area yang teman-teman boleh beli, dan nanti boleh jual, ya. Kalau misalnya teman-teman ingin trading, ya area ini cukup untuk teman-teman lakukan transaksi, ya. Saat ini kabar baiknya di jam yang saya sedang syuting ini, bahkan harganya di bawah open posisi yang pertama. Jadi kalau teman-teman open posisi yang pertama di harga yang saat ini harganya sedang ada di 1514, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga saat ini, maka teman-teman mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada harga di open posisi yang pertama. Dan which is itu sangat bagus sekali, ya. Dan kalau dia bisa sentuh harga kedua, harga ketiga lebih bagus lagi, artinya nanti teman-teman akan mendapatkan profit lebih banyak lagi, ya. Oke, baik. Ini dari sisi analisa teknikal, ya. Jadi untuk tren pendeknya, short term-nya dia akan mengalami kenaikan karena saat ini sedang ada bullish trend yang sedang terjadi di koin ini, ya. Tapi secara long run-nya, time frame daily-nya, kita lihat ini masih sideways di area situ. Jadi, teman-teman harus perhatikan nanti kalau sudah menuju ke atas ini, di 1771 kurang lebih lah ya, mendekati itu ya. Intinya kalau sudah take profit yang pertama ke atas, sudah siap-siap teman-teman geser bagian take profit-nya di 1702, ya. Jadi, kalaupun nanti turun lagi ya, teman-teman sudah berhasil TP di paling tidak di 1702, ya. Nah, bisa aja dia tembus juga di 1814, bisa aja, tapi kalau tidak tembus ya TP aja di 1702. Itu udah cukup bagus kok, ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari koin COQ Inu ini ya. Dari sisi koinnya, saya ngelihatnya sih tidak jelek banget, tapi tidak bagus banget ya. Volume trading-nya masih oke lah ya, tapi volume trading hariannya itu yang agak kurang oke. Market cap-nya oke, volume trading hariannya itu yang masih apa ya namanya, itu terlalu sedikit teman-teman ya. Dan saya agak khawatir kalau yang terlalu sedikit begini nih, agak repot kalau sampai kena delisting, juga agak repot kalau misalkan ketemu big bang-nya tiba-tiba buang-buang koin-koin ini ya, atau holder-holder yang memang udah nggak kuat nahannya, akhirnya dia buang gitu ya. Ini bisa membuat koin ini jatuh sampai ke bawah nanti, ya. Dan dari sisi time frame analisa teknikalnya, time frame trading-nya masih menunjukkan pergerakan sideways kalau dia tidak tembus di area 1771 ini, ya. Tapi kalau dia berhasil tembus, teman-teman, maka dia akan membuat pergerakan naik atau bullish trend di time frame daily, ya. Kalau untuk 4 jam dan 1 jam, cenderung 1 jam kita analisa, ini teman-teman oke banget untuk mengambil posisi pendek, ya. Jadi teman-teman mau profit mungkin berapa persen dari sini, ini sangat bisa sekali, ya. Jadi teman-teman bisa ambil di sini. Coba kita lihat ya, seandainya kalau kita open posisi misalkan yang kedua sampai ke atas, itu dapat berapa persen ya? Oh, masih bisa dapat 22,72%. Wow, sangat lumayan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk di saat itu masih bisa mendapatkan sekitar 20-an% profit dari si koin COQ ini teman-teman ya. Kalau di posisi yang kedua ya, yang 1440 teman-teman ya. Nah, saya kira itu aja untuk analisa dari koin ini ya. Kalau teman-teman nanti punya koin lain yang mau dianalisa, silakan jangan ragu untuk komen di bagian bawah videonya. Nanti saya akan bantu Anda untuk melakukan analisa di koin yang Anda inginkan. Ya, dari fundamentalnya iya, dari teknikal juga iya. Tapi kalau koinnya sudah koin besar, biasanya saya tidak lakukan analisa di sisi fundamental. Jadi kita fokus di bagian teknikalnya saja. Ya, dan kongres ya untuk teman-teman yang kemarin sudah ikutin video saya yang saya sudah infokan beli di beberapa area, dan Anda kalau ikut itu Anda sudah pasti mendapatkan profit ya karena market terbang, market naik teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup untuk videonya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya teman-teman, dan stay tune terus, nonton terus videonya kita karena kita selalu akan memberikan signal untuk teman-teman di setiap video yang kita berikan ini ya. Jadi jangan lupa nonton sampai habis untuk dapatin semua informasinya ya. Oke, sampai di situ aja dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.